Halo, selamat malam. KPK menetapkan Wamenaker Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait penertiban sertifikat K3. Lantas apa itu sertifikasi K3 dan bagaimana ini bisa menjadi celah baru di ladang korupsi? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ayu Rahmawati. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Kita ke perkembangan kasus penculikan berujung pada kematian seorang kepala cabang sebuah bank yang videonya viral. Tidak butuh waktu lama polisi menangkap 4 pelaku penculikan. Meski demikian, apa motif para tersangka menculik dan membunuh masih belum diungkap polisi. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah mengotopsi jenazah kepala kantor bank yang tewas dibunuh. Tim dokter menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban, sehingga korban kesulitan bernafas. Jumat siang, selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB. Kedatangan Lisa ke gedung KPK didampingi kuasa hukumnya. Tunjangan beras untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebesar 12 juta rupiah per bulan diralat menjadi 200 ribu rupiah per bulan oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Tim CNN Indonesia menelusuri pasar tradisional untuk mencari beras yang bisa dibeli dengan uang 200 ribu rupiah untuk 1 bulan konsumsi satu keluarga. Masih berbicara soal gaji anggota DPR, sebelumnya penyanyi sekaligus anggota DPR pada tahun 2021, Krisdayanti pernah belak-belakan soal pendapatan diterima sebagai wakil rakyat. Dalam salah satu podcast YouTube, Krisdayanti mengungkapkan total gaji, tunjangan, dan dana resas yang ia terima selaku anggota Dewan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Warga miskin ekstrim yang berada di Kampung Tongkol dalam Ancol, Pademangan, Jakarta Utara menjerit mengetahui besarnya tunjangan wakil rakyat. Sementara mereka yang bekerja sebagai serabutan masih kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Terlebih harus membayar uang sewa tempat tinggal. Usai ramai soal tunjangan DPR yang fantastis, rakyat kembali dikejutkan dengan kabar dari Senayan. Seperti meminta calon hakim MK tak menghantam DPR jika terpilih, meminta disediakan gerbong kereta khusus untuk merokok, hingga joget Wakil Ketua Komisi 6 Eko Patrio yang dianggap tidak sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini. Video seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi sakit di pelataran masjid di Arab Saudi viral di media sosial. Buruh migran di video tersebut dinarasikan ditelantarkan oleh majikannya. Seorang wanita di Surabaya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya sendiri selama bertahun-tahun. Ironisnya, penganiayaan itu disaksikan anak mereka yang masih berusia 4 tahun. Sementara video pekerja migran Indonesia yang ditemukan dalam kondisi sakit di pelataran masjid menjadi viral. Diduga wanita tersebut ditelantarkan oleh majikannya. Seorang aparat sipil negara atau ASN inisial AY diamankan oleh Resmob Polres Parepare atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di kantor Mall Pelayanan Publik Jalan Bandar Madani, Kelurahan Labukang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. KPK menetapkan Wamenaker Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka. KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sejumlah perusahaan. Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dan 1 motor mewah pada Desember 2024. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wamenaker Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jika mengacu pada regulasi, sertifikasi K3 seharusnya diberikan untuk tenaga pekerjaan atau perusahaan yang telah mengikuti pelatihan resmi dan lulus uji kompetensi K3. Lalu apakah sertifikat K3 akan menjadi celah sebagai ladang korupsi di Indonesia? Kita akan bahas bersama pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka
bicara kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjaring OTT KPK. Gibran mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses yang berjalan termasuk menghormati independensi KPK. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Jumat siang. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi baik kinerja KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, meskipun diakui Jokowi, Noel adalah relawan Jokowi. Kejaksaan Agung menyatakan pengusaha Muhammad Riza Khalid telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Riza Khalid diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah 2 lokasi kantor Perkimtan dan Dinas Sosial Kota Palembang terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Saparmono divonis 7 tahun penjara dan denda 750 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Rudi terbukti menerima suap dalam perkara kepengurusan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Proses pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal di Blora memasuki hari ke-6. Proses pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal di Blora memasuki hari ke-6. Pemerintah daerah berjanji akan menertibkan sumur-sumur minyak ilegal di wilayahnya. Saat ini polisi tengah memeriksa saksi peristiwa kebakaran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus Raya, balita yang meninggal karena cacingan, menarik perhatian publik. Bukan hanya isu kesehatan, tapi juga masalah kelayakan rumahnya. Kondisi rumah panggung sederhana yang beralaskan tanah dengan kolong yang sering digunakan sebagai kandang ternak seperti rumah Raya masih banyak ditemukan di Kabupaten Sukabumi. Bahkan menurut data Pemkab Sukabumi, jumlahnya mencapai lebih dari 9.000. Polemik beras oplosan kembali menjadi sorotan nasional. Kamis sore, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan mengoplos beras adalah hal yang biasa, namun menipu konsumen adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meresmikan Koperasi Merah Putih di Kota Madiun, Jawa Timur pada Jumat siang. AHY juga mengunjungi tempat pembuangan akhir sampah yang kini menjadi sebuah tempat wisata di Kota Madiun. LPS Financial Festival 2025 di Medan, Sumatera Utara memasuki hari kedua. Beragam acara digelar di festival hari ini seperti inspirational speech hingga business talks dan educational class. Ditemui usai menghadiri lembaga penjamin simpanan LPS Financial Festival, Ketua Kadin Sumatera Utara Firsal Ferial Mutiara mengatakan saat ini baru 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sumatera Utara. Padahal total target yang akan dibangun di provinsi ini adalah 33 SPPG. Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelontorkan 540 miliar untuk membangun 270 SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. PT Freeport Indonesia terus melakukan upaya reklamasi di kawasan bekas tambang terbuka Grasberg yang berlokasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Koresponden Novanaya Antaka berkesempatan mengunjungi Grasberg dan melihat bagaimana perkembangan proses reklamasi tambang emas terbesar kedua di dunia. Keluarga besar Transmedia menyelenggarakan lomba Fun Games dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia di lingkungan kantor Transmedia. Sebanyak 34 orang dilarikan ke rumah sakit akibat meledaknya sebuah gudang kembang api di Karachi, Pakistan pada Kamis. Sementara itu, Pusat Kesehatan Hewan di Carolina Utara, Amerika meledak setelah sebuah kendaraan menabrak pipa gas bangunan yang sedang menjalani rekonstruksi tersebut. Gelombang panas menyerang Los Angeles, Amerika Serikat. Suhu tinggi mengakibatkan warga lokal dan turis mencari cara untuk mendinginkan badan. Dan informasi akan sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.